menjaga diri. Mengantisipasi keadaan dunia jahat di akhir zaman ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar saya dan saudara, agar kita orang percaya menjaga diri, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua hal yang akan menimpa dunia ini. Akan datang masa yang sukar, kata firman Tuhan, dan sudah dimulai. Kejahatan akan menimpa dunia ini, tapi kita harus menjaga diri supaya kita luput dari semua hal yang menimpa dunia ini. Jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa sehingga dijatuhi hukuman ketika hari penghakiman tiba. Disitulah kita perlu mulai sekarang ini berjaga. Mari kita baca dulu Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ada di layar, mari bersama kita baca. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa. Semua kita membacanya, kita ulang ayat 36. Semua 1, 2, 3. Senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di ayat yang singkat ini ada 2 kali dikatakan supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Karena memang akan terjadi hal-hal yang menjerat kita sehingga kita bisa tidak luput. Pada kenyataannya, banyak orang Kristen tergoda dan terlena, walaupun ada ayat ini, tergoda dan terlena akan kenyamanan yang dunia tawarkan, dengan mudah terjerat atas arus zaman yang terus berubah. Ya, kita harus tahu hidup kekristenan adalah sebuah peperangan rohani. Amin, saudaraku. Jadi kita ini sedang berperang. Efesus 6 ayat 12 menuliskan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu sudah jelas musuh kita, setan, iblis, roh jahat. Namun ada lagi peperangan yang lainnya. Peperangan selanjutnya adalah peperangan melawan cara hidup duniawi. Cara hidup duniawi. Dan Alkitab menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita musuh Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 menuliskannya. Karena itu, orang percaya, yang percaya katakan saya. Orang percaya, saya dan saudara harus punya ketegasan, harus punya keputusan, harus punya komitmen untuk meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi, agar kita layak dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kelak kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin, saudaraku. Dari hal apa saja kita harus menjaga diri? Banyak. Beberapa kita dengar hari ini. Kita harus menjaga diri dari jerat iblis. Tadi dikatakan supaya kamu tidak masuk jeratnya. Apa salah satunya? Yang pertama dikatakan pesta pora. Kalau kita bicara pesta pora, mungkin kita berpikir makan-makan, ya, pernikahan dan lain sebagainya. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 tadi mengajarkan agar orang percaya, agar saya dan saudara menjaga diri supaya tidak syarat dengan pesta
maksudnya tidak syarat dengan pesta pora di sini adalah agar kita tidak hanyut dengan segala kesenangan hidup sampai mengabaikan pertumbuhan rohani. Itu maksudnya. Jangan sampai kita hanyut dengan segala kesenangan hidup sampai kita mengabaikan pertumbuhan rohani. Contohnya apa? Lebih suka jalan-jalan daripada ibadah. Itu kesenangan hidup. Ada waktu misalnya off dari pekerjaan dan ada tawaran jalan-jalan, lebih suka jalan-jalan daripada beribadah. Salahkah jalan-jalan? Enggak, tapi utamakan ibadah. Haleluya. Salahkah berpesta? Enggak, tapi jangan sampai hanyut dan mengabaikan ibadah dan mengabaikan pertumbuhan rohani. Kalau anak-anak sekolah misalnya, anak-anak kita, apakah dia SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lebih suka main game daripada belajar. Itu dia perbandingannya. Karena itu kesenangan hidup, main game. Kalau belajar, otak diperas. Lebih suka main game daripada belajar. Bahkan tidak ada kerinduan untuk firman. Itulah anak-anak kita sekarang. Kita harus berhati-hati dan menjaga diri dalam hal ini. Haleluya Bapak Ibu. Itu pesta pora, kesenangan hidup. Dan selanjutnya dikatakan kemabukan. Mengapa orang mabuk? Supaya bisa lupa masalah, lupa diri, serasa bahagia, dan melupakan kesusahan. Orang-orang sering minum karena merasa alkohol itu menimbulkan keberanian. Mungkin dia menghadapi seseorang gak berani, lalu dia minum supaya berani. Ya, dalam menghadapi situasi sulit, supaya berani, lalu dia minum. Namun setelah sadar dari mabuknya, ternyata masalahnya masih tetap sama, dan akhirnya menyesal. Kok mabuk laku tadi ya? Malu kali aku tidur di paret ini. Setelah sadar baru menyesal. Ini adalah tipu daya iblis menjerat manusia. Memang pada waktu mabuk itu lupa segalanya, tapi sementara lupanya. Sementara bahagia dia, tapi setelah hilang dari mabuknya, ternyata dia sudah dijerat oleh setan, dijerat oleh kemabukan. Nah mungkin kita berpikir, aku kan gak suka mabuk. Jangankan alkohol, tua pun gak aku minum, gak mungkin aku mabuk. Saudaraku, kemabukan ini ada banyak hal. Mabuk oleh dosa, gak sadar dia sudah berdosa. Dosa apa misalnya? Dosa perzinahan, dosa narkoba, sedikit-sedikit nerempet, dosa miras, dosa perampokan, dosa pencurian, dosa diam-diam di kamar dengan sosmed. Istri nggak tahu atau suami nggak tahu. Itu mabuk. Sadar. Tekan kiri kanan saudara, woi sadar. Jangan mabuk, amin. Jangan mabuk oleh dosa. Mungkin kau tidak mabuk oleh miras, tapi mabuk dosa. Dosa apa itu? Kau yang tahu. Kita pribadi lepas pribadi yang tahu. Contohnya, bapak-bapak jangan sampai lupa diri. Kau punya istri dan anak di rumah. Kalaupun ada cewek cantik muncul di handphonemu, abaikan itu. Jangan dinikmati. Tidak boleh tidak, itu akan muncul. Betul? Muncul dia, gak suka pun kita, memang muncul dia. Itulah gunanya, itu menjeratmu. Tapi bagaimana cara abaikan? Jangan dibuka, jangan diklik. Sekali kau klik, kau terjerat. Haleluya. Bersukacitalah yang punya handphone jadul. Gak ada itu. Tapi kalau sudah handphone yang sekarang ini dan rata-rata mempunyainya, itu akan datang. Jangan mabuk oleh itu. Ingat engkau punya istri. Sebaliknya, ingat engkau punya suami. Karena bukan hanya laki-laki yang terjerat,
wanita pun bisa terjerat. Ubanan pun bisa terjerat. Haleluya. Jaga diri. Bukan kami yang menjaga saudara. Oke lah, kami doakan saudara. Itu salah satu penjagaan rohani. Tapi diri saudara harus bisa menjaga diri sendiri. Haleluya saudaraku. Dan jangan lupa diri karena harta dan kekayaan, mabuk oleh harta. Saudaraku, Efesus 5:18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dua saja. Kalau nggak mabuk oleh dosa, penuh Roh Kudus. Pilih mana? Penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Kemudian selanjutnya dikatakan tadi, jangan syarat oleh kepentingan duniawi. Dari firman Tuhan kita dapat melihat ciri-ciri orang Kristen duniawi, terutama di kitab Korintus. Jemaat Korintus itu adalah pelayanan Paulus, tapi setelah ditinggalkan oleh Paulus, oh mereka duniawi. Saudaraku, di situ ada iri hati dan perselisihan. Saudara bisa baca nanti ayat-ayatnya ada di warta saudara. Suka bertengkar, sampai berkelompok-kelompok. Ada 4 kelompok di Korintus itu. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Petrus, ada kelompok Kristus. Rohani semua. Karena itu semua rasul. Ya. Jadi saudaraku, suka bertengkar, akhirnya berkelompok. Di tempat ini kita satu semua. Walau ada sel grup Ujung Serdang dan dibagi lagi. Walau ada sel grup Tanjung Merawa, walau ada Medan sekitarnya, walau ada Payabado Gang Rasmi, walau ada Patumba, jangan itu menjadi kelompok-kelompok yang berpecah, tapi kita satu adanya. Haleluya. Di situ ada suka melakukan percabulan, perzinahan, persundalan. Itu mereka padahal sudah selamat. Suka kawin cerai, bersaing tidak sehat. Aku lebih hebat. Bersaing tidak sehat, saling meremehkan. Dan saudaraku, dan bila tidak puas, suka mengomel dan bersungut-sungut. Itulah jemaat di Korintus. Maka sampai datanglah surat dari Paulus untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah itu masalah perpecahan, masalah moral, masalah seksual, masalah perkawinan. Saudaraku, jangan naif. Masalah ini juga bisa tetap ada di gereja. Tapi hari ini kita ketahui, dikatakan jangan sampai kita terjerat oleh hal-hal yang duniawi ini. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau mau bersaing, bersainglah sehat. Kalau saudara punya kedai di sini juga ada kedai sesama anak Tuhan. Bersaing sehat, jangan saling memburukkan. Sama aku lebih murah, kesinilah kau. Akhirnya saling benci dan gontok-gontokan. Padahal sesama anak Tuhan. Kalau mau bersaing, bersaing sehat. Jangan tidak sehat. Tidak sehat maksudnya jadi bertengkar, jadi bermusuhan. Haleluya. Itu duniawi. Itu Kristen duniawi. Gak sulit. Mau melihat ciri-ciri orang Kristen duniawi, baca kitab Korintus. Dan jangan sampai kita di dalamnya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berkata, saudaraku, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Ada 3 perkara hari ini. Pesta pora, yaitu kesenangan hidup, kemabukan, mabuk dosa dan lain sebagainya, dan kepentingan duniawi. Itulah semua ciri-ciri orang Kristen duniawi. Salah satunya iri hati, perselisihan, suka bertengkar, membangun kehidupan berdasarkan kemarahan, kepentingan diri, ya, tanpa kasih, yang diibaratkan dengan kayu, rumput, jerami. Maksudnya apapun yang diperbuatnya tidak ada kekalnya. Saudaraku, jaga diri dari hal itu. Bagaimana kita untuk beroleh kekuatan
kekuatan sehingga luput. Tadi 2 kali dalam ayat yang singkat. Supaya kamu luput dari semua hal itu dan tahan berdiri waktu Yesus datang. Tadi Lukas 21:36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita harus berjaga-jaga. Katakan, saya harus berjaga-jaga. Saya harus berjaga-jaga. Bagaimana maksudnya ini? Apakah kita berjaga-jaga di pintu rumah kita kapan Yesus datang ya? Atau berjaga-jaga supaya maling tidak masuk? Apakah seperti itu maksudnya? Berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan mau? Firman Tuhan ini mengajar kita 4 hal mengenai berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama dikatakan, jangan tidur. Apa saudaraku? Jangan tidur. Jangan tidur. Secara fisik di sini nggak ada yang tidur, semua melek. Haleluya. Tapi secara rohani juga jangan tidur. Arti pertama dari berjaga-jaga di sini adalah jangan tidur. 1 Tesalonika 5:4-6 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi kita harus berjaga. Siuman. Jangan tidur. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Siapa yang tahu pesawat Sriwijaya itu akan jatuh pada hari itu juga? Ada yang tahu? Kalau tahu pasti nggak mau naik. Betul? Pilotnya pun pasti nggak akan mau bangun kalau dia tahu hari itu akan jatuh pesawat itu. Begitulah kita harus berjaga-jaganya tentang kedatangan Tuhan kelak. Amin, saudaraku. Dikatakan dari 1 Tesalonika, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Adakah yang tidur? Banyak. Tapi dikatakan jangan kita seperti itu, tapi berjaga-jaga dan sadar. Dikatakan bahwa kamu tidak hidup dalam kegelapan. Minggu lalu kita belajar supaya kita tidak dalam kegelapan. Ada pelita. Amin, saudaraku. Firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak tersandung. Kelihatannya simple, sederhana, tapi coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih suka kompromi dengan perkara-perkara dosa? Apakah kita berkata, tidak apa-apa Pak, Bu, kan dosa kecil, sekali-sekali gak ada yang lihat, buktinya aku sehat-sehat kok. Tengok itu orang itu, hamba Tuhannya dia misalnya, pendetanya dia, tapi mati kena COVID. Aku kulakukan pun ini, sehat aku. Mungkin ada beberapa berkata begitu. Berjaga. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah menyatakan dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Enggak, dosa ya dosa. Upah dosa adalah, jadi jangan tawar. Memang sepertinya simpel. Roma 13 ayat 11-12 berkata begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kalau selama ini tidur, sekarang bangunlah. Haleluya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Mungkin kita lahir baru sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, atau ada masih sebulan, 2 bulan. Tapi waktu sekarang ini dikatakan firman Tuhan sudah lebih dekat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Haleluya. Jadi
kita bersyukur mendapatkan kasih karunia Tuhan, boleh menerima keselamatan. Namun, apakah kita bisa, kata orang barat, finishing well, Haleluya. menyelesaikannya dengan baik? Amen. Katakan, Tuhan tolong saya menyelesaikannya dengan baik. Haleluya. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan yang berguguran, maka harus berjaga. Entah itu karena masalah ekonomi, entah itu karena masalah pekerjaan, entah itu karena masalah pasangan, entah itu karena masalah keluarga, dan lain sebagainya, gugur. Dan supaya kita tidak gugur dalam peperangan rohani kita di dunia ini, Tuhan Yesus melengkapi kita dengan senjata terang untuk dapat menang. Haleluya. Apakah kita memakainya? Itu sekarang. Apakah kita mengenakannya? Senjata terang itu ada dalam Efesus 6:14-16. Kenakanlah itu. Dan Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Katakan, saya kerjakan keselamatan saya. Haleluya. Tuhan sudah memberikan dengan gratis. Tapi apakah kita mau mengerjakannya? Itu yang pertama, jangan tidur. Haleluya. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Arti kedua dari berjaga-jaga adalah kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Dikatakan Matius 25:10-13, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Sudah kita belajar. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Haleluya. Firman Tuhan ini mengenai perjamuan pernikahan. Persiapan pernikahan tidaklah mudah. Repot itu. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Kalau enggak, berantakan pernikahannya. Terutama pengantin wanita. Mempersiapkan mulai dari rambutnya lah, make upnya lah, ya. Kita harus sadar. Demikian pula untuk kita menjadi mempelai wanita Kristus, kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Mempelainya Yesus Kristus, katakan saya. Repot memang. Katakan kiri kanan saudara, repot memang. Haleluya. Repot memang. Harus berdoa, harus baca firman, harus beribadah, harus menginjil, harus meneguhkan orang. Tapi sebelum meneguhkan orang, kita jaga diri supaya kita jangan jatuh kepada dosa orang yang kita teguhkan. Haleluya. Itu repotnya. Amin. Pengantin wanita di dunia itu repotnya. Ngurus rambut, ngurus salon, ngurus rumah, semua diurus. Pengantin wanitanya Kristus repot, tapi hasilnya bahagia. Haleluya. Saudaraku, 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Berulang-ulang disampaikan kepada kita. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus harus mempersiapkan 3 ini: tubuh, jiwa, roh. Bukan rohani saja. Haleluya. Haleluya. Tubuh kita harus sehat. Katakan, saya harus sehat. Apa yang kita buat? Jaga pola makan. Aku berdoa pada Roh Kudus aku, tapi nggak jaga makanan, tubuh nggak sehat, nggak kuat berperang.
Haleluya. Haleluya. Jadi tubuh kita harus sehat. Kalau dikatakan protokol kesehatan, lakukan. Tubuh kita harus sehat. Hidup bersih, katanya cucilah tangan sebelum makan. Haleluya. Dan lain sebagainya. Ya, jiwa kita harus sehat. Jangan abaikan pikiran ini. Jangan abaikan perasaan saudara. Jangan abaikan emosi saudara. Kalau pikiranmu tidak sehat, nggak bisa jalan dengan baik. Maka jaga pikiran. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkan semua yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Amin. Kalau nggak usah dipikirin supaya jiwa kita sehat. Karena dikatakan tubuh, jiwa, roh harus tidak bercacat. Kalau pikiran kita najis, udah cacat. Kalau pikiran kita negatif, udah cacat. Kalau pikiran kita benci, udah cacat. Maka harus dijaga. Haleluya. Roh kita harus sehat. Ini memang yang terutama. Tapi tubuh dan jiwa juga penting. Semalam muda-mudi saya ajari supaya kuat sampai umur 85 tahun seperti Kaleb. Memang ada janji Tuhan untuk muda-mudi, masa depan yang penuh harapan. Tapi gak akan bisa direbut kalau sakit-sakitan. Saya katakan, sehatlah semua muda-mudi. Dan sekarang bagi kita orang tua, sehatlah kita semua. Haleluya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini kuncinya. Hidup oleh roh supaya pikiran juga dipimpin roh. Dan Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hiduplah oleh roh. Apakah harus berbahasa roh terus? Saudaraku, kalau kita hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam roh, selalu kontak dengan sorga, selalu kontak dengan Roh Kudus dalam segala perkara, maka perbuatan-perbuatan daging akan tanggal. Maka di pagi hari mulailah dengan berdoa, minta pengurapan Roh Kudus. Bukan hanya berkhotbah perlu pengurapan, hidup di dunia ini perlu pengurapan. Daud, dia berperang, memang doanya dijawab Tuhan karena dia berkenan kepada Tuhan. Tapi dia akui pengurapanlah yang membuat dia menang berperang. Haleluya. Mazmur 20:7 berkata, sekarang aku tahu bahwa oleh pengurapan aku memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Perhatikan, setiap kali berperang Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan. Memang doanya didengar karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, tapi dia berkata sekali lagi, pengurapanlah. Oleh pengurapanlah dia memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Bapak ibu saudaraku, kita akan menang terhadap peperangan kita. Kita akan menang terhadap roh-roh jahat. Kita akan menang terhadap pesta pora, terhadap kemabukan, terhadap kepentingan-kepentingan duniawi oleh Roh Kudus. Haleluya. Bersama Roh Kudus hadapi hidup ini, amin. Yang ketiga dikatakan waspada akan ketamakan. Ketamakan itu adalah orang yang pikirannya hanya uang dan uang, duit dan duit. Menjadi kaya tidak masalah. Abraham kaya, Ishak kaya, bahkan dalam kelaparan di tanah Filistin, Ishak menabur dan menjadi sangat kaya. Apakah kaya itu dosa? Tidak. Tapi yang dosa adalah tamak, ketamakan. Orang kaya dalam Lukas 12 itu ayat 15 sampai 21, khususnya ayat 17 dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Oh, aku akan membangun lumbung. Ini dia. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkah. Haleluya. Saudaraku, kalau orang kaya ini tadi punya uang, hasil tanah,
dia berkata akan membangun gudang dan lumbung lagi. Untuk apa? Memperkaya diri. Karena dia pikir kekayaannya itu bisa menyelamatkannya. Dan tiba-tiba malam itu juga nyawanya dicabut daripadanya. Selesai begitu saja. Hartanya tidak dibawa. Itulah kalau memperkaya diri sendiri. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Biarlah berkat yang kita terima kita jadikan benih. Amin. Benih yang ditanam, benih yang ditabur, dan terus berkembang dan berbuah hingga makin berlimpah. Ketika kita diberkati, mari menabur di tempat yang tepat. Jangan sampai salah menggunakan materi yang Tuhan berikan kepada kita, seperti si orang kaya yang bodoh tadi. Membangun lumbung hanya untuk diri sendiri. Waspada akan ketamakan. Haleluya. Dan yang keempat, ini sangat penting, waspada terhadap ajaran sesat. Matius 7:15-18 berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Hati-hati terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini banyak ajaran yang kelihatannya benar, tetapi tidak sesuai firman. Benar, aku memang sudah disakitinya, layaklah aku benci kepadanya. Benar secara dunia, tapi nggak sesuai firman. Haleluya. Bagaimanapun orang menyakitimu, ampunilah. Apa saudaraku? Ampunilah. Lepaskan pengampunan. Pelajaran kita beberapa minggu lalu. Ramahlah terhadap semua orang. Kalau orang menyapamu, jangan buang muka. Jangan nampakkan kau benci kepadanya. Itu akan melukai dia. Dan dia berpikir, ini orang kulihat di gereja angkat tangan tinggi-tinggi, tapi kalau kusapa buang muka dia, gak jadi berkat. Sangat tidak jadi berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan di kiri kanannya, kalau kau sapa aku ramah aku. Sebaliknya, kalau kusapa kau ramah kau ya. Suami istri juga penting ini. Jangan nanti istri orang menyapa ramahnya minta ampun. Suami orang menyapa ramahnya minta ampun, tapi suami sendiri haleluya, haleluya, haleluya nemu. Nasi pun belum kau masak. Misalnya, haleluya, waspada hal ini. Saudaraku, dari buahnya lah dikatakan tadi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalaupun kita bahasa roh kuat-kuat, tapi tidak mengampuni, ya buahnya nggak mengampuni. Akhirnya orang berkata, Ihoma gereja mi, Ihoma Tuhan mi, bahasa Portugisnya. Sama kau lah Tuhanmu itu. Memang kulihat kau indah kali menyanyi, tapi mukamu asal kusapa kau. Itu ibu yang bilang. Haleluya. Jadi ajaran sesat bukan hanya yang kita tahu itu. Ajaran sesat juga kita menyembah Tuhan tapi gak mengampuni, itu sesat. Kita katakan ampunilah tapi kita sendiri gak mengampuni. Ramahlah tapi kita sendiri gak ramah. Tapi saudaraku bisa juga berjaga-jaga. Kita sapa dia rupanya bukan karena dia benci sama kita, gak dengarnya. Nah itu jangan pula salah ya. Siapa tahu ada tungki, ya kan? Siapa tahu lagi ada sakit. Nah itu juga jangan salah. Tapi kalau misalnya sampai berulang kali begitu, bahkan sudah muka ke muka pun, nah, itu sudah jelas lah.
Haleluya. Tapi kalau karena mungkin adanya sesuatu di telinganya, haleluya Pak, lalu gak dengar, jangan langsung sakit hati. Ini saya katakan minggu lalu harus memiliki hati seluas samudra. Jadi apapun sikap orang, jangan itu membuat kita mundur. Waspada. Apa saudaraku? Bagian kita yang dicuekin tetap melakukan firman. Bagian yang mencuekin ada Roh Kudus bekerja. Sepanjang dia mau beribadah, Roh Tuhan bisa bekerja. Asal tidak mengeraskan, nah itu yang sulit. Yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita sudah semakin terlatih, sombong kita sedikit terasa itu. Marah kita sedikit terasa itu, walau orang mungkin lihat enggak. Haleluya. Panca indera yang terlatih akan tahu bahwasanya dia sedang gak benar hidupnya, kecuali mengeraskan hati tadi. Ibrani 5:14 berkata, kita harus punya panca indera yang terlatih. Jangan khawatir, Roh Kudus akan menolong. Itu sebabnya minta selalu Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing. Roh Kudus akan mengurapi kita dengan kuasanya, sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sehat. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita punya keberanian untuk berkata tidak kepada dosa, tidak kepada sakit hati, tidak kepada kesombongan, tidak kepada ketidakramahan. Haleluya saudaraku. Kesimpulannya, dunia ini sedang menuju suatu keadaan di mana yang jahat bertambah jahat, yang suci semakin dimurnikan. Pilih yang mana? Suci semakin dimurnikan. Yang baik bertambah baik. Jangan sudah baik jadi jahat. Jangan sudah selamat jadi copot keselamatannya. Haleluya. Haleluya. Orang percaya harus menentukan sikap. Katakan, saya harus menentukan sikap. Saya harus menentukan sikap. Saudaraku, bila kita tidak menentukan sikap tegas, maka cepat atau lambat kita akan dibawa ke dalam arus dunia yang jahat dan akhirnya menuju kebinasaan. Tentukan sikapmu. Kalau dosa jangan jamah. Kalau sudah tidak benar jangan di situ. Miliki panca indera yang terlatih. Bagaimana caranya? Saya ulangi tadi. Tingkatkan ibadah. Baik ibadah seperti ini bersama, ibadah pribadimu di rumah setiap hari. Tingkatkan. Apa saudaraku? Tingkatkan. Itu menjaga diri. Tentukan sikapmu. Tegas. Saudara kekasih, melihat kenyataan dunia yang semakin jahat ini, setiap orang percaya dipanggil untuk menjaga diri, yaitu sikap lebih bersungguh-sungguh bertumbuh dalam kesucian. Kita baca ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Sama-sama 1 2 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam sebagian hidupmu. Itu katanya seluruh hidupmu. Mata kita harus kudus. Haleluya. Telinga kita harus kudus. Tangan kita harus kudus. Terlebih hati kita harus kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kudus, suci dalam seluruh hidup. Langsung sempurna enggak. Kalau saudara lihat, mungkin kami atau leader saudara atau orang yang sudah tua-tua di gereja belum mempraktekkan hidup kudus ini.
saudara yang harus bertumbuh, berdoa. Hidup kudus ini bukan hanya tidak najis ya, tidak bernajis ria dengan lawan jenis, bukan itu. Seperti saya katakan tadi, gak ramah pun gak kudus itu. Amsal berkata ramah itu kudus. Coba dulu ramah kiri kanan saudara. Jangan nanti pulang gereja, siapa tadi duduk di sampingmu, gak tahu dia. Siapa sampingmu ini? Siapa yang di samping Ibu Syahada itu? Bapak apa itu, Bu? Jangan nanti ditanya di rumah, siapa tadi duduk di depanmu? Gak tahu aku. Coba lihat dulu kiri kanan buka belakangnya, siapa dia? Kenal gak? Haleluya. Aja indra terlatih. Kalau kita lihat orang sudah aneh rasanya, perlu kita doakan. Kayaknya dia gak biasa itu. Ya, jangan pula kita jadi merosot. Haleluya. Menjaga diri. Siapa yang menjaga saudara? Saudara jaga diri. Tadi dikatakan jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh semua hal itu tadi. Sehingga saudaraku, kita nanti luput. Apa maksudnya? Gak ikut dalam bagian yang jahat itu, gak tertimpa oleh malapetaka itu. Haleluya. 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 Dosa Pak cuma lalu saya katakan ya, dikatakan saudaraku, vaksin, ada yang takut vaksin, ada yang curiga vaksin, apapun itu pendapat manusia ini. Vaksin kita terutama firman Tuhan. Haleluya. Mau apapun kata dunia, ini jaminan kita. Ya, ada perlindungan yang teguh. Perolehlah hikmat, kata firman Tuhan. Kalau nggak perlu cakap, nggak usah cakap. Kalau nggak perlu cek sosmed itu, nggak usah lihat. Jangan teracuni. Haleluya. Saya bilang sama anak saya, kamu kan lihat mami, hanya sebentar saja lihat WA, nggak ada tahan megang handphone itu. Kau lihat udah berapa lama kau pegang handphone itu, lepaskan. Itu anak-anak kita sekarang saudaraku, sulit dilepaskan dari itu. Jangan kita orang tua pun sulit lepas dari itu. Haleluya. Haleluya. Karena kita, kalau kita pun sulit, bagaimana kita bilang sama anak kita? Mama aja pun pegang handphone terus, katanya pula. Lihat ini aku pegang handphone berbisnis, bilang ajari dia. Jangan pula dilihatnya pas lihat Facebook. Ya, saudara harus berhati-hati, harus menjaga diri. Kita jaga juga anak kita, amin saudaraku. Dan kita jaga kawanan kita. Terutama setelah kita jaga diri, jaga kawanan kita. Kalau kita lihat kawan kita itu sudah duniawi, kita tegur. Kita tegur dengan kasih, bukan karena kita benci, tapi karena kita mau kita harus bersama-sama luput dari hal yang akan menimpa dunia ini. Haleluya. Satu lagi, kalaupun yang salah itu sudah dilayani, yang salah jalannya itu sudah ditegur, tapi belum juga, masih mengeraskan hati, jangan engkau jadi ikut dengan dia keras hati. Tapi teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk bisa tidak jatuh seperti dia. Dan aku berdoa, jamah dia Tuhan, dia bangkit kembali, dia bangun kembali, tidak jatuh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.